Jumpa lagi dalam Renungan Harian. Dan untuk kali ini, saudaraku, saya memberikan judul Gado-Gado, yang didasarkan dari surat Roma pasal 12 ayat 4 dan ayat 5. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita, mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu. Saudaraku, gado-gado merupakan sajian khas Indonesia yang terdiri dari berbagai campuran sayuran, tempe, tahu, kentang, dan telur rebus, lalu disajikan dengan siraman bumbu kacang nan gurih. Sayuran yang digunakan antara lain adalah rebusan kangkung, bayam, labu siam, kacang panjang, kubis, pare, jagung, dan toge. Sebagai pendampingnya terdapat kerupuk, potongan lontong, potongan ketupat, atau nasi putih. Konon, gado-gado berasal dari masa Kesultanan Mataram di bawah Sultan Agung yang kala itu berangkat berperang ke Batavia zaman VOC. Ketika itu, mereka kehabisan bahan makanan, terutama beras. Banyak lumbung beras yang ada di sekeliling Batavia sudah dibakar oleh VOC. Keadaan itu membuat para prajurit Warok dari Ponorogo yang juga ikut dalam rombongan berinisiatif membuat sambal bumbu pecel dari kacang. Sambal kacang itu kemudian disiramkan di atas berbagai macam potongan sayur mentah yang dipetik dari sekitar persawahan. Tindakan itu dilakukan dengan tujuan untuk bertahan hidup. Dalam bahasa Jawa, kata gado berarti makan hanya lauknya saja, tanpa nasi. Apa yang dilakukan oleh prajurit Warok itu akhirnya diikuti oleh prajurit-prajurit lainnya. Nah, kembali kepada gado-gado. Menurut Anda, apakah yang menarik dari gado-gado ini ketika disantap? Betul, Anda pasti akan mengatakan bahwa Anda sedang makan gado-gado, meskipun yang sedang dikunyah adalah potongan lontong atau telur. Demikian juga ketika di dalam sendok jelas nampak potongan kentang atau sayur kangkung misalnya, pastilah Anda akan tetap mengatakan bahwa Anda sedang menyantap gado-gado, bukan menyantap kentang atau kangkung. Jadi, meski bentuk sayuran, tempe, tahu, kentang, telur rebus, kerupuk, potongan lontong, potongan ketupat, atau nasi putih, dan bumbu kacangnya masih jelas kelihatan, Anda akan tetap menyebut semuanya itu sebagai gado-gado. Dengan kata lain, meski masih jelas kelihatan bentuknya dari masing-masing bahan itu, mereka atau masing-masing bahan itu rela untuk tidak disebutkan namanya dan sedia terhisap ke dalam nama gado-gado tadi. Saudaraku, gado-gado kali ini mengingatkan kita tentang gereja. Gereja terdiri dari berbagai macam orang dengan segala keunikan dan talentanya masing-masing. Akan tetapi semuanya itu telah dipersekutukan Tuhan ke dalam ikatan cinta kasih yang menyatukan dan menyempurnakan. Rasul Paulus mengajarkan, sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Kita semua merupakan tubuh Kristus yang harus hidup dalam satu kasih, kesatuan, dan kerukunan. Praktik kerukunan perlu kita terapkan dalam kehidupan kekristenan kita. Di tengah-tengah dunia yang semakin kehilangan semangat untuk memperhatikan, menolong, dan menopang,
Maka nasihat Rasul Paulus ini mengajak kita untuk hidup di dalam kasih yang saling memperhatikan dan memberi ruang kepada setiap anggota tubuh Kristus untuk turut serta berkarya dan melayani sesuai dengan talenta masing-masing. Kita harus selalu ingat dan waspada bahwa kuasa kegelapan tidak menyukai terjadinya kerukunan, keakraban, kemesraan, dan kasih di dalam persekutuan gereja. Saudaraku, kiranya sajian gado-gado hari ini menyadarkan kita semua bahwa Tuhan menginginkan kita untuk tetap menjadi satu, sama seperti Kristus dan Bapa adalah satu. Mari kita wujudkan persekutuan yang hangat dan saling melayani demi kemuliaan nama Tuhan. Selamat berjuang saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah membuat kami menjadi satu tubuh. Oleh karena itu kami rindu untuk senantiasa menempatkan Engkau sebagai kepala atas persekutuan gereja kami. Sehingga dengan demikian kami dapat mewujudkan kasih yang menyatukan dan menyempurnakan. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk dapat mewujudkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.